Ya. Dan yang dicontohkan oleh Nabi SAW bukan orang baca kemudian semuanya rame-rame secara serentak. Tapi yang ada adalah contoh misalnya dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya pernah ada sahabat bernama Abdullah berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra alayya. Kata Nabi SAW, coba bacain buat saya ayat Al-Quran. Nabi ingin dengar dari sahabat ini, coba bacain buat saya Al-Quran. Maka beliau mengatakan, Abdullah mengatakan, akra alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, apakah saya baca buat anda dengar Al-Quran sementara Al-Quran turun pada anda? Maksudnya pantas nggak sih saya baca Al-Quran buat anda gitu? Maka kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin sekali dengar dari orang lain. Turun kepada saya melalui Jibril, ya, saya dengar langsung. Al-Quran sudah masuk dalam hati, tetapi saya ingin dengar orang lain bacain buat saya. Faqara'tu alaihi suratan nisa hatta balagtu. Kata Abdullah, saya pun membacakan untuk Nabi SAW surah An-Nisa. Sampai aku tiba di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang artinya, bagaimana hai Muhammad kalau nanti kami datangkan engkau pada hari kiamat, kami jadikan engkau sebagai saksi, dan juga ya, kami jadikan mereka sebagai saksi juga. Maksudnya umatmu akan menjadi saksi bersama gitu ya. Maka bagaimanakah hal orang-orang kafir nanti, terjemahnya, apabila kami mendatangkan seorang saksi, maksudnya Rasul, dan dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka, ya, atau dalam kurung sebagai umatmu atau bersama dengan umatmu. Maka di saat Nabi SAW dengarkan ayat ini, qala amsik. Kata Nabi SAW, cukup, berhenti sampai sini. Kata Abdullah, tiba-tiba aku mengangkat mataku melihat, faida ainahu tazrifan. Maka ternyata kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Ya, beliau tersentuh dengan membaca Al-Quran tersebut. Selanjutnya, ya, tentang masalah majlis ilmu itu sendiri. Jadi kita kuatkan, dalilkan, kalau orang tidak jelaskan ini, orang fikir zikir itu hanya subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi ternyata Al-Quran masuk dalamnya. Ya, kemudian berdoa masuk di dalamnya. Majlis ilmu masuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali pendapat ulama, diantaranya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama Mekah yang masyhur sekali. Ini ulamanya tabi'in, bahkan beliau dapat julukan gurunya para ulama. Atha bin Abi Rabah, murid langsungnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Majlis-majlis halal dan haram. Jadi pelajari ilmu agama maksudnya. Bagaimana seseorang membeli, menjual, berpuasa, sholat, bersedekah, menikah, bercerai dan berhaji. Beliau merincikan di sini bahwasanya majlis zikir masuk dalamnya adalah majlis ilmu. Karena zikir ini adalah zikir yang wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kan kita pelajari juga, ini Allah berfirman, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, kan gitu. Nah itu semua berarti kita juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadus Salihin beliau itu menulis satu judul bab, kurang lebih terjemahnya keutamaan halakah-halakah zikir dan anjuran menetapinya dan larangan meninggalkannya tanpa udzur. Lalu beliau mengatakan atau menyebutkan ada 4 buah hadis dalam bab ini. Nah, salah satu hadis itu tentang majlis ilmu yang bunyinya dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlis atau fil masjid, bahwasanya dia menginformasikan waktu Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, wan nasu ma'ahu id aqbala nafarun thalath, dan banyak orang yang sedang bersama Nabi, tiba-tiba ada 3 orang yang datang, fa'aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang menuju ke Nabi, tapi 2 orang yang lebih fokus langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid, dan satunya pulang. Yang 2 datang menemui Nabi. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya pun berada di hadapan Nabi. Fa amma ahaduhuma
fara'a farjatun fil halaqa fajalasa fiha. Yang satu, dia lihat rupanya waktu dia dekati Nabi, dia lihat dalam majelis Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang lagi duduk, ada tempat kosong, dia ikut duduk di situ. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Sementara yang satu lagi, dia lihat penuh, dia pindah duduk di belakang sekali. Wa ammal thalithu fa'adbar. Sementara yang ketiga tadi keluar dari masjid, ya dia tidak ikut di situ. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi SAW selesai menyampaikan ya ilmu yang beliau sampaikan, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalath, mau enggak saya beritahukan informasi tentang 3 orang yang masuk tadi. Yang satu pergi, yang satu duduk di depan Nabi, tempat kosong, yang satu duduk di belakang. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Kalau yang pertama, dia berusaha mendekat kepada Allah. Dia cari tempat yang dekat dengan aku, maksudnya dengan Nabi. Kemudian dia mau dengarin pengajian apa yang disampaikan. Maka Allah pun mendekat kepadanya. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Kalau yang tadi duduk di belakang, karena dia merasa malu, datang terlambat, dia pun duduk di belakang. Karena rasa malunya kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar, sementara yang ketiga yang pergi meninggalkan majlis itu, fa'aradallahu an. Dia berpaling dari majlis ilmu ini, maka Allah pun berpaling darinya. Ya, berarti kan di sini masuk dalamnya ilmu. Nabi SAW bukan sedang berzikir subhanallah, alhamdulillah. Nabi lagi menyampaikan pengajian. Datang 3 orang, yang 2 orang ikut pengajian, yang satunya pergi. Nah, Nabi SAW menyampaikan kalau 2 orang ini justru mendapatkan ya keutamaan itu sendiri. Imam Nawawi menanggapi mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya halaqah-halaqah ilmu dan zikir di dalam masjid. Ya. Dan juga ada satu ulama namanya Syekh Salim Al-Hilali. Beliau mengatakan majlis-majlis zikir adalah halaqah-halaqah ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah untuk belajar, mengajar dan mencari pemahaman agama. Berarti kan orang belajar agama masuk dalam istilah majlis zikir itu sendiri. Bahkan salah satu ulama yang hidup di masa kita sekarang, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, beliau dan ayahnya dua-duanya ulama ini, dua-duanya mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa menyibukkan diri untuk menuntut ilmu dan menghasilkannya. Kayak ibu-ibu bapak dengar, menulis, mau dapat ilmu itu. Kata beliau tidak diragukan lagi bahwa saya menuntut ilmu dan menghasilkannya, mengetahui halal haram, mempelajari Al-Quran dan merenungi ayat-ayatnya, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, mengetahui tentang sirah atau sejarah kehidupan Nabi, ya. Berikut berita-berita tentang Nabi, apa saja informasi tentang Nabi kita selalu haus ingin tahu, adalah sebaik-baik zikir dan paling utama. Itu masuk dalam zikir yang paling baik di situ. Ya, karena pasti kita akan lebih dekat dengan Allah dan juga lebih dekat dengan Nabi SAW. Lebih mudah untuk mengamalkan, kata beliau. Majlis-majlis ini ya, yang paling baik. Dan majlis-majlis ini lebih baik daripada hanya sekedar majlis zikir saja. Maksudnya subhanallah saja, alhamdulillah saja. Majlis ilmu kata beliau lebih baik daripada majlis itu. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Karena majlis-majlis ilmu berkisar antara fardu ain dan fardu kifayah. Karena duduk dalam pelajaran begini agama, itu hukumnya wajib. Sementara duduk untuk zikir saja, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ini hukumnya sunnah. Nah, berarti kita bisa ambil pelajaran di sini, majlis ilmu itu masuk dalam zikir.